Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sahabat BI TV, berjumpa lagi bersama saya Anggun Febri Tirani. Kali ini di program Obat, obrolan kesehatan. Seperti biasanya di Obat kita akan mendatangkan narasumber yang spesial sekali untuk Sahabat BI TV, tentunya dengan tema yang juga menarik. Mari langsung aja kita sapa. Ini sudah hadir Ibu Puja Melati ya Bu, selaku PLP dari Fakultas Kedokteran UNIP nih. Boleh nih Bu disapa dulu Sahabat BI TV? Halo, Sahabat BI TV ya. Iya, Sahabat BI TV yang sedang menyaksikan Obat. Iya, salam sehat karena Betul. hari ini kita mengobrol tentang kesehatan. Betul sekali. Ibu Puji, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, sehat ya, udah ceria. Cantik sekali ya Sahabat BI TV. Ini orang-orang kesehatan ini biasanya segar bugar Oh ya. gitu ya. Gitu, iya. Semoga seperti itu. Iya, karena materinya setiap hari memang kesehatan-kesehatan ya. Betul, Apalagi dengan Ibu Puja sendiri ini PLP di Fakultas Kedokteran UNIP Bu ya. Ini berarti bergulat setiap harinya, kesehariannya itu di laboratoriumnya Betul. Fakultas Kedokteran UNIP. Betul. Oke, luar biasa sekali Sahabat BI TV. Nah, tema yang kita bahas hari ini adalah potensi bahan alam sebagai antioksidan. Ini kenapa tertarik mau membahas dan mengulik tentang tema kita hari ini nih Bu? Baik, Mbak Anggun. Sebenarnya kesempatan untuk membicarakan masalah antioksidan ini ya, dari potensi bahan alam ini sebenarnya sangat menarik sekali buat saya pribadi. Karena beberapa penelitian ya Mbak Anggun, beberapa penelitian yang dilakukan di laboratorium, terutama di laboratorium Universitas Bengkulu, itu sudah banyak sekali ya penelitian potensi bahan alam yang dijadikan sebagai antioksidan. Seperti salah satunya Bengkulu ini kan daerah pesisir pantai. Benar. Ya. Sebenarnya banyak sekali bahan alam yang berada di pesisir pantai ini yang ternyata memiliki senyawa aktif antioksidan. Nah, inilah makanya menjadi daya tarik saya dan juga peneliti-peneliti ya yang lainnya untuk mengangkat temanya gitu. Mengangkat tema ini kemudian ingin diinformasikan kepada masyarakat bahwa ternyata potensi bahan alam di Bengkulu ini banyak sebagai senyawa antioksidan. Benar lagi, karena mengingat kita di daerah pesisir. Kalau Anggun boleh tahu nih kan, mohon maaf kalau orang awam nih nggak tahu nih apa sih bahan dasar yang kayak tadi bahan alam yang menjadi antioksidan itu apa saja gitu Bu? Untuk bahan alam ini ya, banyak sekali kandungan-kandungan bahan alam ini yang mengandung senyawa antioksidan. Terutama nih, secara umumnya saja ya, umumnya saja seperti buah jeruk. Buah jeruk ya? Buah jeruk itu aja kan seperti kita ketahui mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini adalah salah satu contoh senyawa antioksidan. Di mana senyawa antioksidan ini bisa menangkal senyawa radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah ya sebenarnya pemicu sebagai sumber penyakit degeneratif. Degeneratif ini seperti penyakit-penyakit kardiovaskular ya, darah tinggi, diabetes mellitus tipe 2, seperti penyebab penuaan dini, kanker. Nah, seperti itu Mbak Anggun. Nah, jadi di sini radikal bebas ini hanya bisa ditangkal oleh senyawa-senyawa antioksidan ini. Contohnya seperti tadi ya, buah jeruk mengandung vitamin C. Nah, itu sangat penting sekali. Kemudian banyak sekali tumbuh-tumbuhan lain ya yang mengandung vitamin juga lain ya, yang mengandung senyawa-senyawa antioksidan ini golongan flavonoid biasanya. Golongan flavonoid ini banyak turunannya ya Mbak Anggun, seperti polifenol, ya terpenoid ya. Nah, ini yang berfungsi sebagai antioksidan ini yang bisa menyerang dan menangkap si radikal bebas ini. Ya, jadi tidak terjadi penyakit-penyakit yang seperti disebutkan Bu Puja tadi ya. Jadi butuh bahan alam nih yang bisa menjadi antioksidan tadi. Kalau lebih sederhana lagi nih supaya Sahabat BI TV di rumah lebih mengerti lagi arti dari radikal bebas itu sendiri secara sederhananya apa gitu Bu? Oh iya. Jadi di sini ya radikal bebas ini adalah suatu senyawa yang kalau secara bahasa kimianya secara bahasa kimianya itu memiliki struktur kimia yang elektronnya itu tidak berpasangan Mbak Anggun. Jadi dia bersifat radikal nih. Karena dia memiliki elektron yang tidak berpasangan, jadi mudah sekali ingin mencari elektron-elektron dari senyawa lain. Nah, inilah dia sifatnya mengganggu sel-sel aktif yang di dalam tubuh. Kemudian dirusak sama si radikal bebas ini Mbak Anggun. Nah, karena itu kita butuh senyawa antioksidan yang cenderung lebih bisa mendonorkan elektronnya, sehingga radikal bebas ini menjadi senyawa yang lebih stabil. Jadi tidak menyebabkan penyakit tadi. Jadi radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh ditangkallah sama
senyawa antioksidan ini sehingga mencegah kerusakan sel yang menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Oke, tadi seperti Ibu Puja bilang kan bahwa ada bahan alami yang bisa menjadi antioksidan, ini adalah salah satunya buah jeruk tadi ya. Ya. Kalau boleh diberitahu ada selain buah jeruk nih apa saja gitu yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan alami antioksidan gitu secara BTV supaya bisa menangkal radikal bebas ini tadi Bu Puja. Nah, oke. Balik lagi nih ke potensi bahan alam di daerah pesisir. Nah, sudah banyak nih penelitian bahan alam. Contohnya rumput laut. Rumput laut juga salah satunya ya. Iya tentu, rumput laut ini kan banyak ya golongan alga ya. Iya. Ada alga hijau, alga merah, alga coklat ya. Nah, ternyata di Bengkulu ini masih banyak loh rumput lautnya, walaupun memang setiap tahunnya mengalami penurunan. Iya. Karena apa? Karena dari mungkin penduduk masyarakat kita ini belum bisa membudidayakan. Nah, itu salah satunya. Nah, ini tadi makanya penting mengangkat tema ini gitu ya. Jadi masyarakat kalau tahu, oh ternyata rumput laut bisa nih sebagai antioksidan. Oke, nanti ke depannya ini bisa dibudidayakan ke depannya. Nah, ini contohnya seperti itu tadi ya, rumput laut. Karena apa? Rumput laut ini tadi mengandung senyawa flavonoid, Mbak Anggi. Flavonoid juga. Flavonoid ini sangat berfungsi sekali sebagai antioksidan. Itu tadi ya. Nah, selain itu seperti mangrove. Juga. Mangrove ini dari daun ya, buah, kulitnya sampai akar mangrove ini itu mempunyai senyawa aktif dari antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas tadi ya. Betul. Dari ini dari beberapa penelitian sudah banyak dilakukan, Mbak Anggun, referensi ini. Nah, ini yang perlu kita kembangkan kalau bisa dimanfaatkan nih. Ini juga kalau Anggun perhatikan ya secara BTV dari penjelasan Ibu Puja tadi, ini bisa membantu meningkatkan perekonomian kita gitu. Karena kan di pesisir pantai ini kan ada rumput laut gitu ya, mangrove tadi, ternyata manfaat dari rumput laut dan mangrove tadi banyak yang belum kita ketahui secara BTV. Salah satunya memiliki senyawa antioksidan yang bisa menjadi penangkal radikal bebas. Tadi ada penyakit apa saja Bu yang bisa disebabkan oleh radikal bebas? Ya? Kardiovaskular, ya, seperti darah tinggi, kemudian diabetes mellitus tipe 2 ya, kemudian kanker, kemudian penuaan dini. Nah, ini yang seperti kayak bidang kecantikan ya. Sering sekali itu promosi ya, sebagai bisa sebagai antioksidan gitu ya, anti-aging. Nah, itu memang bisa seperti supaya itu. tidak mudah berkerut gitu. Benar-benar menunda penuaan dini ya, karena memang radikal bebas ini kan sumbernya bisa dari dalam tubuh kita atau dari faktor eksogen atau dari luar. Misalnya eksogen ini bisa berupa dari polusi udara, radiasi UV ya. Nah, itu bisa merusak sel-sel tubuh kita yang bisa mempercepat penuaan dini tadi itu loh, Mbak Anggun. Kalau sekarang kan itu di era digital ya, nyambung nggak? Ini kan seperti radiasi handphone begitu kan, yang lain-lain juga. Kayak kita sekarang sedang berada nih, ada TV, ada semua gitu kan, ada handphone di dekat kita yang setiap keseharian itu sering menggunakan itu gitu kan, anti radiasi. Itu juga salah satu juga menyebabkan penyakit itu. Betul sekali. Jadi radiasi ini kan banyak ya, elektromagnetik. Itu secara penelitian pun sudah ada ya, kalau itu bisa mempengaruhi sel-sel tubuh kita. Nah, radiasi ini kan sifatnya merusak sel tubuh, itu bisa merusak DNA tubuh ya. Ya, jadi sifatnya itu bisa memutagenetik ya. Mutasi. Jadi inilah yang bisa memicu yang namanya sel kanker tadi. Sel kanker tadi. Yaitu dari radiasi ini, itulah yang bisa memicu sel kanker ini tadi. Nah, sel kanker ini tadi itu tadi pentingnya senyawa antioksidan. Dengan cara kita sering mengkonsumsi bahan-bahan alami yang mengandung antioksidan, itu bisa menghambat atau bisa mencegah supaya tidak terjadi tadi sel-sel kanker yang diakibatkan oleh si radikal bebas ini tadi. Artinya ini banyak cara secara BTV untuk kita tidak tadi terdampak radikal bebas tadi ya, Bu Puja ya. Salah satunya adalah mengkonsumsi jeruk karena banyak ada senyawa antioksidan juga di sana, rumput laut dan juga yang lainnya. Nah, nanti aku mau tanya nih, bagaimana sih proses pengelolaan seperti rumput laut tadi, bagaimana bisa, kan banyak macam nih supaya nanti masyarakat di Bengkulu apalagi kita di daerah pesisir pantai bisa memanfaatkan itu, Ibu Puja. Tapi kita rehat dulu secara BTV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Obat Obrolan Kesehatan. Oke, Sahabat BTV masih bersama Anggun di Obat Obrolan Kesehatan, masih juga bersama Ibu Puja dengan tema kita hari ini adalah membahas potensi alam yang bisa menjadi antioksidan tadi. Salah satunya ada jeruk,
ada juga rumput laut dan mangrove. Nah, aku mau tanya nih, selain jeruk yang bisa kita konsumsi langsung, Ibu Puja, cara pengelolaan dari mangrove atau rumput laut sendiri bagaimana sih supaya masyarakat nih tahu, oh ternyata yang tidak suka rumput laut tadi bisa diolah menjadi suka begitu, atau mangrove sendiri bagaimana sih pengelolaannya sehingga bisa menjadi senyawa antioksidan tadi begitu? Iya, baik Mbak Anggun. Nah ini tadi ya, jadi senyawa antioksidan yang berasal dari bahan alam itu diprosesnya tergantung apa dulu ini bahan alamnya. Bahan alamnya. Nah, bahan alam ini kan ada yang bisa dikonsumsi secara langsung, seperti golongan buah-buahan, sayur-sayuran, itu kan bisa dikonsumsi secara langsung ya Mbak Anggun. Akan tetapi bagaimana nih bahan alam yang tidak bisa dikonsumsi secara langsung, maka perlu ada pengolahan terlebih dahulu. Iya benar. Nah kalau seperti buah-buahan gampang ya Mbak Anggun, tinggal makan nih ya. Tapi kita perlu memperhatikan dosis-dosisnya juga ya, dosis-dosisnya juga, karena kita kan tidak tahu nih takaran-takaran berapa sih yang cocok gitu untuk dosis kita gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya seperti rumput laut? Nah, rumput laut ini juga ada golongannya Mbak Anggur. Ada yang bisa langsung dikonsumsi, ada yang tidak. Nah, kalau rumput laut alga hijau ini ada yang bisa langsung dikonsumsi dengan cukup direbus saja sebentar atau dicelupkan ke air panas, itu udah langsung bisa dikonsumsi. Berarti ada berbagai macam jenis rumput laut yang bisa dikonsumsi dan pengelolaannya cukup panjang, ada juga. Iya, ada juga ya rumput lautnya memang tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Nah, ini perlu namanya diekstrak. Kalau kita istilahnya diekstrak ini rumput lautnya diproses terlebih dahulu, ya, dimurnikan. Kita ambil pemurniannya bisa dengan cara perendaman atau dengan perebusan seperti itu ya, sehingga kita mendapatkan ekstraknya. Nah, ekstrak ini yang akan diolah lebih lanjut. Biasanya apakah boleh nanti dimasukkan menjadi herbal medicine atau dijadikan bahan pangan. Nah, ini tergantung kebutuhan. Seperti itu Mbak Anggur. Nah, jadi seperti mangrove tadi ini kan ya tentu saja tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Oleh karena itu kalau di dalam laboratorium tanaman-tanaman bahan alam seperti ini akan diproses terlebih dahulu dengan cara pengekstrakan. Diekstrak dulu diekstrak terlebih dahulu, kemudian ekstrak ini kan sudah menjadi kandungan murni ya, senyawa antioksidan yang akan kita mau ambil nih ya. Ambil jadi manfaatnya tadi sebagai anti radikal bebas tadi. Nah, dari ekstrak inilah nanti apakah nanti akan kita gunakan sebagai herbal medicine atau kita jadikan ke bahan pangan. Nah, ini akan kita lihat dulu tergantung dengan kandungan apa nih yang di dalam bahan alam tersebut. Artinya itulah dari fungsi dari orang laboratorium tadi ini ya Bu Puja ya, meneliti dulu nih ini boleh langsung dikonsumsi atau bagaimana cara pengelolaannya tadi, bisa diekstrak dulu menjadi bahan pangan atau bisa langsung digunakan seperti itu. Luar biasa sekali Sahabat BTV. Ini yang pun setuju sekali ini, apalagi kita di daerah pesisir begitu Sahabat BTV, untuk mendapatkan rumput laut dan mangrove itu udah di Bengkulu ya banyak begitu ya, mau ngambilnya di mana gitu. Nah, kalau dengan Ibu Puja sendiri sebagai seorang dosen juga ya bisa meneliti juga. Pernah nggak meneliti suatu bahan ini kita teliti dan benar-benar bisa menjadi antioksidan untuk radikal bebas, itu apa contohnya yang pernah diteliti? Kebetulan saya juga pernah melakukan penelitian senyawa antioksidan ini. Yang pertama saya melakukan penelitian dari rumput laut. Rumput laut ya. Jenisnya alga hijau, namanya Burgesenia. Burgesenia ini ya itu sering kita temukan di daerah Pantai Panjangnya bagian Marabelo sana ya. Malabro ya. Di situ kalau kita air laut sedang surut, jadi suka naik ke atas itu suka ada itu di karang-karang itu suka ada. Itu mudah ditemukan. Memang komunitasnya sudah tidak begitu banyak ya, mungkin banyak sekali yang mempengaruhi ya faktor eksternal. Akan tetapi alangkah baiknya ya jika masyarakat di sekitar sana itu bisa membudidayakan rumput laut ini ya. Jadi berdasarkan penelitian yang saya lakukan, ternyata alga hijau ini bisa dijadikan senyawa antioksidan karena mengandung senyawa flavonoid tadi. Kemudian saya juga pernah meneliti mangrove. Mangrove ya, berarti ini sudah pernah diteliti semua, makanya sudah tahu sudah banyak gitu ya. Cuman jenis di suatu daerah itu kan beda-beda. Iya benar. Penelitian di daerah yang lain belum tentu hasilnya sama di daerah kita. Tapi mangrove di daerah Bengkulu ini ternyata juga memiliki senyawa antioksidan gitu ya, seperti flavonoid, kemudian polifenol, terpenoid. Nah itu semua berfungsi sebagai antioksidan seperti itu. Kemudian seperti tadi jeruk ya. Jeruk. Saya juga pernah meneliti jeruk, tapi ini khusus jeruk kalamansi. Khusus di Bengkulu sudah terkenal ya jeruk kalamansi gitu. Kalau jeruk-jeruk yang lain mungkin sudah ada ya penelitiannya.
Nah, ini potensi yang di Bengkulu apa? Oh, jeruk kalamansi. Nah, itu pernah saya melakukan penelitian juga ya. Ini kan kolaborasi dengan dosen lain juga, penelitian ya, tidak hanya pribadi saya. Nah, kemudian hasilnya ternyata itu juga menghasilkan vitamin C yang kandungannya juga tinggi ternyata sebagai antioksidan. Nah, ini kan berupa informasi yang maksudnya sangat bermanfaat sekali ya bagi saya gitu. Jadi ya, tahu manfaatnya apa saja begitu ya. Iya, betul. Jadi masyarakat pun nanti kalau tahu bisa mengolah lebih lanjut gitu. Benar. Berarti ini Sahabat BTV memang sudah ada penelitiannya, namun di setiap daerah itu kan tanamannya kan berbeda-beda jenisnya ya Ibu Puja ya, sehingga Ibu Puja dan tim penelitinya juga meneliti tentang rumput laut dan mangrove tadi, dan terdapat antioksidan di sana. Nah, kalau dalam mengkonsumsi sesuatu, ibaratnya nih kita anggaplah ini obat gitu ya, supaya tidak terkena radikal bebas tadi begitu Ibu Puja. Apakah dalam penggunaan jangka panjang itu memiliki efek samping? Contohnya seperti terus-menerus atau sering mengkonsumsi dari hasil ekstraknya mangrove tadi atau rumput laut tadi, bagaimana? Oh iya, baik. Nah, untuk mengonsumsi bahan alam ini ya, bahan alam ini sebagai antioksidan, tentunya kalau efek samping tidak seperti antioksidan yang kita gunakan dari sintetis ya. Nah, kalau sintetis kan tentu ini dari bahan-bahan kimia. Ya, bahan-bahan kimia. Dan efek sampingnya lebih besar begitu ya. Karena dia akan bereaksi secara kimia juga di dalam tubuh kita. Nah, kemudian kalau bahan alam ini, efek sampingnya yang ada itu jika tidak sesuai saja. Nah, ini makanya kita perlu tahu kandungannya apa dulu nih dan dosisnya bagaimana. Nah, kalau konsumsinya secara langsung enak ya, tapi kalau seperti kayak mangrove tadi tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Ini kan perlu ada dosis-dosis tertentu ya. Nah, inilah pentingnya kita melakukan penelitian terlebih dahulu, kemudian kita bisa menganalisis dosis-dosis yang tepat untuk penggunaan sebagai antioksidan gitu. Seperti itu. Nah, ini tadi ternyata memang ada juga ya kalau kita menggunakan dalam jangka panjang, namun tidak seperti bahan kimia, ibarat seperti itu. Tentu saja tadi dari cara pengelolaan seperti apa, mengekstraknya seperti apa gitu. Dan tentu orang-orang yang profesional nih yang udah tahu caranya dan sudah diadakan penelitian tadi Bu Puja ya. Benar sekali. Nah, kalau Anggun boleh tahu, ini mengkonsumsi contohnya saja dari mangrove yang sudah diekstrak, ini ada batasan usianya atau misalnya ini hanya boleh dikonsumsi untuk orang dewasa saja, anak kecil tidak boleh, atau untuk umur berapa gitu, ada juga nggak di penelitian? Kalau di penelitian ya, penelitian itu kan berdasarkan referensi buku atau referensi jurnal yang pernah saya baca ya. Senyawa antioksidan seperti mangrove ini dosisnya itu bisa dikonsumsi oleh semua umur sebenarnya. Semua umur cuman ini kan perlu penelitian lebih lanjut. Apakah pernyataan ini memang benar? Sudah valid atau tidak? Betul. Karena kalau menurut dosis-dosis yang sering digunakan dalam penelitian itu adalah untuk usia-usia produktif biasanya ya, tapi tidak cocok untuk usia anak atau balita. Itu perlu penelitian lebih lanjut lagi. Penelitian lebih lanjut lagi ya. Artinya ini butuh support juga dari tim peneliti yang lain juga ya. Aku setuju sekali. Apakah nanti kalau dari Ibu Puja sendiri dan tim peneliti mau nih menerapkan ini kepada masyarakat sehingga ini nanti bisa menjadi laju pertumbuhan ekonomi nih masyarakat Bengkulu begitu ya kan, mengingat kita di daerah pesisir gitu. Oke. Tapi Ibu Puja, kita rehat dulu Sahabat BTV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Obat Obrolan Kesehatan. Oke, Sahabat BTV, masih di Obat Obrolan Kesehatan di Sahabat BTV dengan tema kita bahan alam yang bisa menjadi antioksidan ya. Potensi bahan alam tadi sudah dibahas juga bersama Ibu Puja bahwa ada beberapa bahan alam mengingat kita di pesisir, daerah pesisir, dan yang dibahas tadi rumput laut dan mangrove begitu ya. Kalau Anggun boleh tahu begitu tadi ya, apakah dari tim peneliti nanti mempunyai ide atau rencana begitu Ibu menerapkan ini kepada masyarakat sehingga bisa diterapkan sama masyarakat dan bisa jadi misalnya budidaya rumput laut, dikelola, dijual, bisa menjadi untuk pertumbuhan ekonomi kita juga di Bengkulu. Sudah ada nggak rencana pembahasan seperti itu atau gimana begitu? Baik Mbak Anggun. Nah, untuk sosialisasi ya ke masyarakat gitu untuk mengenai ini sebenarnya sudah ada ya Mbak Anggun, karena di bagian seperti dosen gitu ya, peneliti-peneliti itu ada juga tugasnya sebagai yang namanya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Biasanya langsung terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan apa-apa sih yang informasi yang perlu diberikan gitu ya. Kemudian
rencana ini, tapi kan perlu ada prosesnya dari beberapa pihak, tidak hanya dari kita saja ya. Tentunya penerapan ke masyarakat ini kan tidak bisa langsung, kemudian kita langsung datang, kemudian kita langsung memberikan informasi ini, tapi kita melakukannya perlahan, edukasi terlebih dahulu, dan kita pengenalan terlebih dahulu. Nah, biasanya dosen-dosen ini akan melakukan pengabdian ini lebih ke pengenalan terlebih dahulu, Mbak Anggun. Pengenalan dulu nih, bahwa ini bisa dikonsumsi, bisa dikelola begitu ya, Bu. Nanti kita akan melihat respon masyarakatnya bagaimana. Jika mereka responnya baik, nah ini bisa kita lanjutkan untuk sosialisasi bagaimana budidaya atau pengolahannya. Nah, ini biasanya akan kita kolaborasikan nih ke bagian fakultas pertanian ya, karena di sana ada perikanan. Ya, di situ nanti akan kita kolaborasi karena mereka yang lebih paham dengan budidaya rumput laut ini tadi. Nah, tapi untuk rencana itu sudah ada, Mbak Anggun. Sudah ada rencana ya. Betul. Tinggal merealisasikan. Begitu. Berarti ini harus ada kolaborasi antar masyarakat, perangkat daerah tadi ya, atau pemerintahnya begitu. Tentu dibantu juga oleh para peneliti ini Sada BTV, karena memang mau mensosialisasikan ini persetujuan dulu ya dari orang setempatnya bagaimana. Setuju atau tidak. Nah, ngomong-ngomong tentang bahan alam yang bisa menjadi antioksidan, ini tentu ada bahan alam juga yang bisa menjadi obat ya, sering kita sebut tuh obat herbal begitu Ibu. Apakah sudah ada juga pembahasan terkait dengan obat herbal? Salah satunya tadi bisa untuk anti radikal tadi ya, terus yang lain-lainnya. Apa ada juga penelitian yang sudah Ibu Puja lakukan terkait dengan bahan alam yang bisa menjadi obat? Oh iya. Untuk penelitian lebih lanjut ya sebagai obat, saat ini memang kita baru merencanakan juga karena penelitian secara obat ini banyak proses juga, Mbak Anggun, karena kita harus kolaborasi dengan orang farmasi ya, yang lebih tahu bagaimana pengemasan herbal medicine ini, karena dari ekstrak kita bisa membuat satu obat itu harus ada perhitungan dosisnya ya. Kemudian kita mengujinya ini panjang karena kan untuk dikonsumsi oleh manusia itu perlu ada namanya uji klinis. Nah, uji klinis ini biasanya standarnya itu 10 tahun ya, Mbak Anggun ya. Jadi biasanya dengan jangka 10 tahun itu begitu kita ya. melihat dulu nih efek-efeknya apa. Biasanya ini uji klinis seperti itu untuk obat ya. Nah, ini kita harus melewati itu. Tapi untuk tahap sekarang ini kan kita sudah melewati tahap penelitian menggunakan hewan uji coba yang mendekatinya ya. Nah, itu pun sudah menunjukkan tanda-tanda yang baik yang bisa dikonsumsi gitu ya. Nah, tapi untuk kedepannya tentu ini terus berlanjut, Mbak Anggun. Untuk penelitian-penelitian ini akan terus berlanjut ya untuk penanganan bahan-bahan alam ini sebagai obat. Benar setuju sekali. Ya, apalagi sekarang kan semakin maju kita harus ada penemuan baru ya, harus upgrade terus ilmunya. Benar, setuju sekali sama Ibu Puja. Ternyata sudah banyak penelitian dilakukan oleh Ibu Puja dan juga tim Sada BTV. Jadi ini tidak hanya tentang antioksidan saja, Bu ya. Ini ada nextnya nih mau diteliti lagi. Tadi Anggun mau nanyakan bagaimana dengan obat yang kita buat dari bahan-bahan alami. Contohnya obat herbal yang sering kita gunakan kan sekarang udah banyak sekali tuh obat herbal gitu dari bahan-bahan alami. Ini butuh waktu kurang lebih 10 tahun ya untuk uji klinisnya dan juga tidak bisa seorang peneliti saja, namun juga bekerja sama dengan orang farmasi tadi Bu ya, dan kesehatan lainnya juga. Boleh nggak diceritakan seperti Ibu Puja, ini ada orang kesehatan juga lah ibaratnya seperti itu ya, dalam kesehariannya, dalam pola hidupnya gitu mengkonsumsi obat herbal apa sih yang menjadi resep Ibu Puja sendiri gitu untuk menjadi yang orang yang sehat, bugar sampai sekarang ini sehat banget begitu. Oh iya gitu. Kalau saya pribadi memang saya menghindari yang namanya obat-obat kimia ya, Mbak Anggun, karena saya lebih sukanya makan-makan secara alami ya, bahan-bahan alam. Nah, contohnya ini ya, saya suka membuat teh sendiri. Teh sendiri dari apa gitu? Tehnya seperti ya saya buatnya dari jahe ya, potongan jahe, kunyit, kemudian saya tambahkan madu sedikit, kemudian saya berikan kayu manis. Coba deh Mbak Anggun, biasanya itu lebih seger loh kalau badan kita yang rasa-rasanya tidak enak, itu biasanya seger dengan itu. Jadi buat sendiri ya dengan bahan-bahan alami kita bisa buat sendiri. Karena rempah-rempah itu ternyata kan banyak juga senyawa antioksidan ya, Mbak Anggun. Tidak ada bahan kimia di sana, jadi cenderung ibaratnya ada efek sampingnya tuh nggak ada, ibaratnya seperti itu. Kalau boleh tahu tadi jahe dicampur madu itu manfaatnya buat apa saja sih Bu Puja? Oh, itu bagus ya untuk daya imun tubuh kita ya. Untuk daya imun ya. Seperti jahe ini kembali lagi ya sebagai senyawa antioksidan juga dia, karena dia mengandung senyawa antioksidan kurkumin, kemudian dia mengandung flavonoid ya, kemudian dari seperti kayu manis itu juga mengandung senyawa flavonoid juga. Nah, berarti ada antioksidan juga di sana. Jadi mereka itu berkolaborasi lah ya untuk menjaga daya tubuh kita ini. Ya, berarti ada rasanya, ada rasa jahenya, ada kayu manisnya, ada madu ya gitu.
Dan juga Anggun sering lihat kan sekarang itu Sana BTV minuman jahe ini sudah banyak sekali kemasan-kemasan juga ya, yang sudah instan langsung jadi bubuknya kita minum bisa. Ternyata ini juga bisa kita buat di rumah. Sana BTV, ibu-ibu biasanya memang suka ya bereksperimen sendiri gitu ya. Cuman saya lebih sukanya itu jahenya cukup dipotong-potong saja ya. Jahenya dipotong-potong saja. Kemudian kita seduh dengan air panas, nah itu cukup sih. Itu mulai tahap perebusan atau ada orang kan direbus dulu nih bahan-bahannya begitu, nanti air rebusannya diminum, atau itu cukup diseduh dengan air hangat aja kalau ibu puja biasanya? Kalau saya pribadi itu cukup dengan diseduh air hangat. Diseduh air hangat saja. Ditakutkan dengan perebusan ini kalau kita terlalu lama, justru nanti ditakutkan senyawa antioksidannya berkurang. Nah gitu, jadi jahe ini cukup saja diseduh dengan air hangat aja air gitu. Panas begitu ya. Nah manfaatnya banyak sekali Sana BTV, makanya Ibu Puja ini kelihatan masih cantik sekali begitu ya. Fresh ya, karena memang biasanya orang-orang kesehatan ini pola hidup kesehariannya itu memang lebih cenderung ya ke bahan-bahan yang sehat, tadi makanan-makanan yang sehat, konsumsinya juga dijaga begitu. Nah Ibu Puja, Anggun mau tanya nih, boleh nggak dikasih tahu sedikit ke Sana BTV menjalani pola hidup sehat dengan menggunakan bahan-bahan alami tadi yang biasa Ibu Puja lakukan setiap hari selain konsumsi jahe, seduhan jahe itu apa saja begitu manfaatnya untuk Sana BTV? Boleh. Pakai Sana BTV mungkin dengan menggunakan potensi bahan alam ya, itu bisa menjaga kesehatan kita, apalagi ini senyawa antioksidan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Senyawa antioksidan ini bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif yang disebabkan radikal bebas. Misalnya seperti penuaan dini ya, penyakit darah tinggi, diabetes, itu bisa dicegah dengan mengonsumsi bahan-bahan alam yang mengandung senyawa aktif. Bahan alam itu tidak perlu mahal ya, ada di sekitar kita banyak kok. Banyak dan murah ya. Iya, konsumsi saja banyak buah-buahan dan sayur-sayuran itu sudah cukup ya. Iya, sudah cukup. Rempah-rempah, apalagi kita kaya dengan rempah-rempah, itu benar konsumsi sekali. saja. Indonesia kaya rempah-rempah ya, apalagi di Bengkulu potensi bahan alam itu sangat banyak, seperti rumput laut ya, kemudian buah-buah yang lain seperti jeruk kalamansi itu juga sangat bagus. Jadi lebih baik kita menggunakan potensi bahan alam yang ada di daerah kita sendiri. Seperti itu Sana BTV. Oke, Bu Puja, tadi sudah banyak kita bahas terkait dengan bahan alam atau potensi alami yang bisa kita menjadi antioksidan sebagai penangkal radikal bebas tadi. Salah satunya tadi ada juga jeruk ya, yang sudah diteliti adalah jeruk kalamansi. Sana BTV dari mangrove juga banyak sekali bahan-bahan lain yang bisa kita konsumsi sebagai pencegah dan obat. Nah, kalau Anggun boleh tahu tadi ya, kembali mengupas dengan tema kita yang awal tadi kayak rumput laut dan mangrove ini fungsinya sebagai obat atau pencegah saja begitu? Oh iya, nah ini tadi ya Mbak Anggun, bahan-bahan alam yang sebagai senyawa antioksidan ini tujuan fungsinya adalah lebih ke preventif ya, pencegahan. Itu lebih baik kita konsumsi sebagai pencegahan. Jadi ini memang efektivitasnya juga itu sebagai pencegahan sangat tinggi dari penyakit-penyakit degeneratif ini Mbak. Iya, artinya ini ibaratnya kita cegah dulu nih sebelum terjadi dengan cara mengkonsumsi tadi bahan-bahan itu tidak susah kita dapatkan ya Ibu Puja. Ini juga murah, di Bengkulu mudah didapatnya. Nah, terakhir Ibu Puja, di segmen terakhir kita hari ini di obrolan kesehatan, Anggun mau tanya dulu nih terkait dengan harapan dan pesan Ibu Puja untuk Sana BTV yang sudah menonton segmen kita di hari ini terkait dengan potensi alam yang bisa menjadi antioksidan. Apa nih? Oke, untuk harapannya ya, untuk harapan kedepannya mudah-mudahan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terhadap potensi bahan alam sebagai antioksidan di daerah Bengkulu ini mendapatkan perhatian juga dari instansi terkait ya, kemudian mendapatkan sambutan baik juga dari masyarakat kedepannya agar bisa mengelola atau budidaya bahan alam ini untuk menjadi lebih berkembang lagi, apalagi bisa dikembangkan menjadi obat atau herbal medicine ya. Ini tentunya akan meningkatkan perekonomian, meningkatkan dari aspek wisata juga seperti itu ya. Nah ini banyak aspek yang akan dimanfaatkan seperti itu. Benar, setuju sekali. Ya, jadi harapan saya semoga potensi bahan alam ini tidak hanya diam saja seperti itu, tapi akan lebih berkembang lagi dan dimanfaatkan oleh kesehatan masyarakat. Iya, setuju sekali sampai Ibu Puja Sana BTV karena memang manfaatnya banyak sekali. Kita bisa mengelola bahan alami yang ada di daerah kita sehingga nanti bisa lebih perkembangan perekonomian ya. Kalau sudah dikelola terus dijual, dijadikan budidaya, tentu ini membuka lowongan pekerjaan juga sebagai tadi pemasukan di daerahnya juga. Setuju sekali. Ibu Puja, terima kasih sudah mau ngobrol bersama Anggun di obrolan kesehatan hari ini Sana BTV. Kami mau pamit undur diri nih Ibu. Oke. Sana BTV, saksikan terus berbagai siaran menarik hanya di BTV bagian tentunya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.